Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 13 April 2023. Kita masih dalam oktav Paskah. Suasana sukacita masih mewarnai bacaan hari ini. Dalam bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26. Petrus melanjutkan khotbahnya dan menegaskan bahwa Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati. Ini dilakukan karena ketidaktahuan dari semua orang yang menyalibkan Yesus. Tetapi baiklah, kalian bertobat agar dosa-dosa kalian dihapuskan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 melanjutkan bacaan kemarin. Setelah kedua murid yang berangkat ke Emmaus kembali ke Yerusalem dan bercerita tentang pengalamannya, Yesus mendatangi mereka dengan menyampaikan salam yang khas, damai sejahtera bagi kamu. Reaksi para murid terkejut, takut, ragu-ragu karena mereka menyangka melihat hantu. Yesus mencoba meyakinkan mereka dengan memperlihatkan tangan, kaki, dan diminta meraba dagingnya. Lalu akhirnya Yesus minta makanan untuk dimakan, supaya meyakinkan mereka bahwa ini bukan hantu, tapi Yesus yang hidup. Dan akhirnya Yesus berpesan kepada mereka, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dan para murid adalah saksinya. Itu berarti kepada para murid dipesankan pesan pewartaan kepada segala bangsa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, meskipun beberapa orang dari mereka mengalami penampakan kedua murid yang ke Emmaus melihat Yesus bersama Yesus, Petrus dan murid lain ke kubur dan diberi pesan Yesus bangkit, tetap belum bisa meyakinkan dengan cepat. Dikatakan pada bacaan Injil, ketika Yesus menampakkan diri dan menyampaikan salam damai sejahtera, mereka terkejut dan takut karena menyangka melihat hantu. Pola pikir kesedihan masih mewarnai mereka, sehingga kalau saya mengatakan zaman sekarang belum move on untuk menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Yang ada hanyalah kesedihan.
Yesus menolong para murid untuk pelan-pelan menyadari bahwa Yesus sang guru sudah bangkit. Para murid diminta untuk juga bangkit dari kesedihan, keterpurukan, keputusasaan, dan bangkit bersama Yesus. Sukacita, kegembiraan harus mewarnai para murid karena kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa mereka sedih dan takut? Karena Yesus tidak bersama mereka, dibunuh oleh tua-tua dan para pemimpin bangsa Yahudi. Maka mereka takut, ragu-ragu, kecewa, mukanya muram. Ketika Yesus tidak ada bersama mereka, itulah reaksinya. Maka Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, supaya orang berubah dari kedukaan kepada sukacita. Karena Yesus bersama mereka kembali di dalam alam kebangkitan. Artinya tidak secara fisik, tetapi Yesus benar-benar hadir bersama murid, maka tidak boleh takut, tidak boleh ngelukro, putus asa, tetapi dengan damai sejahtera mewartakan kabar sukacita. Dan ketika mereka sudah tanda kutip move on, Yesus memberikan tugas kepada mereka. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, pusat kehidupan kekristenan waktu itu, sampai ke ujung bumi, dan kamulah saksi-saksinya. Para murid mendapatkan tugas memberi kesaksian tentang iman mereka kepada semua bangsa. Bagaimana dengan kita? Sebagai murid-murid Kristus yang telah dibaptis dalam nama Yesus, kita pun mendapatkan tugas yang sama. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan di atas muka bumi ini, dan kitalah saksi-saksinya. Kitalah yang harus menjadi misionaris, pewarta sabda kepada dunia, agar akhirnya berita tentang kebangkitan Kristus yang hidup sungguh diterima, diakui, dan dialami oleh seluruh dunia. Maka kita boleh bertanya, sudahkah hidupku menjadi kesaksian bagi dunia tentang imanku akan Yesus yang telah bangkit? Mudah-mudahan dengan kesaksian kita, banyak orang yang tergerak hati untuk menerima sabda itu, bertobat, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Yesus Putramu terus-menerus menyertai kami. Dan dengan demikian kami akan merasa aman karena Dialah Sang Gembala kami. Syukur pula atas semua yang telah dikorbankan untuk keselamatan kami. Maka bantulah kami untuk tetap
mengerti dan menyadari bahwa Putra-Mu senantiasa beserta dengan kami. Biarlah kami semakin mampu untuk hidup menurut kehendak-Mu lewat Sang Putra yang telah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang punya persoalan Engkau urai, yang punya berat Engkau bantu, sehingga semuanya bisa terselesaikan. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya mengingatkan kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai sanitizer, pola hidup sehat, booster kedua, dan sungguh menciptakan suasana sehat dalam hidup kita sendiri, agar akhirnya terbebas dari segala mara bahaya. Tetap saya ingatkan agar kotak-kotak kolektor dikumpulkan lewat ketua lingkungan dan kemudian direkap dan diserahkan kepada bendahara paroki paling lambat tanggal 15. Harapannya bisa segera kita setor ke keuskupan untuk membantu mereka-mereka yang berkekurangan. Saya berharap semakin tahun APBD kita semakin naik, dengan demikian kita semakin banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya juga mengingatkan minggu depan ada misa Paskah lansia. Mari kita manjakan lansia dengan mengikutkan mereka dalam misa itu. Maka entah anak-anak atau ketua lingkungan untuk membantu orang tuanya atau orang-orang yang lansia ikut hadir di dalam misa lansia besok minggu. Saya punya pengharapan gereja penuh. Saya telah meninjau gedung serbaguna, gedung sudah siap, tinggal perapian sana sini. Mudah-mudahan segera terisi dengan kebutuhan yang ada. Televisi 3 buah, LCD 1 buah, kursi dan meja. Nanti saya lihat kepenuhannya berapa. Pendek kata, panjenengan bisa ikut ambil bagian dalam bentuk barang maupun bentuk dana atau uang. Semoga dengan demikian kita bisa berpastoral dengan lebih tenang karena tidak terburu-buru oleh kelompok yang lain. Saya mengajak anak-anak, misdinar, pir, kaum muda untuk bisa hadir dalam rekoleksi aksi panggilan, akan mendatangkan para buder, suster, dan romo untuk menjaring benih-benih panggilan di paroki kita tanggal 6 dan 7 Mei. Semoga di antara anak-anak kita ada yang tertarik dan ke depan boleh menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Mari orang tua kita dorong anak-anaknya untuk ikut aksi panggilan tanggal tersebut. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.